Halo anak-anak, kita bertemu kembali di pelajaran yang baru. Kali ini kita lihat ya, kita akan membahas apa? Kita akan mendengarkan penjelasan simbol daerah atau lambang korps. Di pelajaran ini, kalian akan mampu mengetahui bentuk simbol daerah atau lambang korps dan menyebutkan bagian-bagian di dalamnya. Lalu, kalian akan mampu memahami makna setiap gambar yang ada di dalam sebuah simbol daerah atau lambang korps. Ayo kita lanjutkan. Sebelum memulai pelajaran ini, kita akan melihat kosakata yang baru yang akan muncul di pelajaran ini. Kita lihat ada berapa ya kosakatanya? 2, 3. Oke, Ibu. Oke. Kita lihat kata pertama ialah simbol daerah. Simbol daerah adalah suatu gambar. Ini adalah gambar yang memiliki makna tersendiri untuk suatu daerah. Yang kedua ialah lambang korps. Lambang korps adalah gambar yang memiliki makna sebagai identitas suatu badan atau organisasi. Dan satu lagi yang terakhir ialah sumbangsi. Kata ini yang berarti ialah bantuan sebagai tanda kasih. Kita memiliki hanya 3 kosakata baru. Ayo kita lanjutkan. Contoh pertama ialah simbol daerah dari daerah DKI Jakarta. DKI Jakarta sekarang ini adalah ibu kota dari negara Indonesia. Ibu kota yang berarti adalah pusat pemerintahan. Kita lihat lambangnya sama-sama. Kita lihat ada beberapa bagian yang mempunyai arti. Kita sebutkan satu-satu ya. Pertama ialah Jaya Raya. Jaya Raya melambangkan semangat kota Jakarta supaya tetap berjaya dan besar. Lalu yang kedua ialah lambang perisai segi 5. Segi 5 ini melambangkan Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Yang ketiga ialah Monumen Nasional atau yang sering kita sebut Monas. Melambangkan kemegahan, daya juang, dan cipta. Yang keempat ialah lambang kapas dan padi, melambangkan kemakmuran. Yang kelima ialah lambang tali emas yang melambangkan persatuan. Dan yang terakhir ialah gelombang yang di bawah ini, melukiskan lokasi Jakarta di pesisir pantai. Kalian dapat mengingat atau mengulang lagi lambang ini dan artinya, dan kita akan lanjut ke lambang berikutnya. Lambang kedua. Lambang ini berasal dari daerah Bali. Bali ialah pulau di mana banyak wisatawan asing atau wisatawan lokal yang berlibur ke tempat ini. Tentu sangat populer. Mari kita lihat penjelasan gambar lambangnya. Pertama ialah bintang kuning emas yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, ini yang pertama. Lalu lambang padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran. Yang ketiga ialah Candi Margarana, menggambarkan jiwa kepahlawanan rakyat Bali. Wah, hebat sekali ya. Yang keempat ialah Candi Bentar, lambang keagamaan rakyat Bali. Dan juga yang kelima ialah rantai yang melambangkan persatuan. Yang keenam, kita sampai di sini. Bali Dwipa Jaya,
Tulisan yang terdapat di bagian bawah ini artinya ialah Jayalah Pulau Bali. Yang ketujuh, lambang kipas yang melambangkan kesenian Bali. Jika adik-adik melihat banyak sekali penari Bali, kadang mereka menari menggunakan kipas. Lalu yang terakhir ialah lambang bunga teratai yang melambangkan singgasana Dewa Siwa. Tentu saja begitu banyak penjelasan di lambang daerah ini, kalian dapat mengulang kembali dan membacanya kembali. Oke, kita selanjutnya ke lambang Korps Sekolah Dasar. Kalian dapat melihat lambang ini di setiap baju anak-anak sekolah dasar. Yang ibu maksud anak sekolah dasar ialah anak yang bersekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Biasanya tertempel di baju sekolah mereka. Kita lihat lambang pertama tulisan SD ini yang ditunjukkan dengan tanda panah ini ialah artinya tingkatan sekolah dasar. Karena di negara kita ada mempunyai 3 tingkat sekolah dasar. Sekolah yang wajib sekolah ialah sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas. Yang kedua ialah bangunan atau rumah yang berarti tempat putra-putri menuntut ilmu. Ditunjukkan oleh dengan inilah. Itu dia bangunannya. Yang ketiga ialah lambang buku terbuka yang dipegang oleh kedua siswa ini, yang berarti belajar keras, menuntut ilmu pengetahuan, merupakan sumbangsi siswa terhadap pembangunan bangsa dan negara. Dan warna coklat melambangkan warna tanah berpijak pada budaya dan rasa nasionalis. Dan juga ada warna lain yang mendominasi lambang ini ialah lambang merah putih yang berarti hati yang suci dan berani membela kebenaran. Bagus sekali artinya. Selanjutnya ialah lambang bunga bintang sudut 5. Ialah berarti kemurnian jiwa siswa yang berintikan Pancasila. Selanjutnya ialah lambang 5 kelopak daun bunga. Kelima, maaf ya, Ibu salah menyebutkan, kelima jalan dalam artian abdi, adab, ajar, aktif, dan amal. Ini dia kelima jalannya. Yang dilalui siswa agar menjadi warga negara yang berguna. Yang ke-8 ialah 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas, dan 5 daun kapas. Lambang itu melambangkan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu merupakan peristiwa penegakan kemerdekaan rakyat Indonesia dan menjadi sampai sekarang hari kemerdekaan negara Indonesia. Tidak susah bukan arti lambang-lambang ini? Kamu dapat mempelajari lagi dan membacanya ulang. Selanjutnya ialah lambang Korps PMI. PMI kepanjangan dari Palang Merah Indonesia. Kalian sudah pasti banyak mendengar tentang Palang Merah Indonesia. Kita lihat lambangnya berbentuk dengan dasar putih, yang berarti dengan palang merah dengan dasar putih, yang berarti kebalikan dari warna bendera negara Swiss. Hal tersebut ditetapkan sebagai penghargaan kepada Bapak Henry Dunant, ini dia, yang berwarga negara Swiss. Dan juga yang terakhir ialah bunga melati berwarna putih dengan garis tepi berwarna merah. Ini dia garis tepi yang berwarna merah. Memiliki lengkung
melengkung kelopak bunga sebanyak 5 buah. Bunga ialah identitas negara Republik Indonesia. Lengkung 5 kelopak bunga melambangkan Pancasila sebagai dasar negara. Sangat singkat ya penjelasan untuk Palang Merah Indonesia. Pasti kalian sangat mudah mengingatnya. Oke, kita akan lanjutkan. Kalian sudah melihat dan mendengar lambang-lambang beserta penjelasannya. Tentu saja kalian dapat mengasah dan menguji pemahaman kalian atas lambang-lambang tersebut. Kita akan mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan bagian mendengarkan 1.2 mendengarkan penjelasan simbol daerah atau lambang korps.